Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kembali di malam yang penuh kemuliaan ini, dalam perkumpulan yang penuh keberkahan ini, di majelis ini kita dicatat oleh Allah dengan kemudahan langkah kaki kita menuju tempat yang baik, yang mana dimudahkan oleh Allah, sehingganya malam hari ini daripada waktu-waktu kita, ini malam adalah waktu yang bermanfaat. Maka mudah-mudahan dengan ini kegiatan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan, berupa kesehatan, dan pula yaitu memanfaatkan waktu pada malam hari ini dalam kegiatan yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita, bagi orang sekitar kita, dan khususnya keluarga kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua istiqamah, ketetapan di dalam ketaatan, ketetapan dalam kebaikan, ketetapan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pun halnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita mintakan tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah, mudah-mudahan keberkahan kepada beliau dan ridha Allah kepada beliau, dan mudah-mudahan keberkahan dan ridha Allah pula karena berkat beliau. Amin ya rabbal alamin kepada kita semua. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah salah satu daripada murid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi di dalam riwayat diceritakan beliau itu, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini belajar kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu selama 40 tahun. Kealiman beliau dalam riwayat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menggambarkan seperti kealiman Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tetapi senantiasa bersama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. 40 tahun beliau duduk belajar kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Artinya kalau dibandingkan dengan kita lah, sedikit waktu kita yang kita habiskan untuk hadir di majelis-majelis. Kalau dibandingkan dengan kita, berarti cuman sedikit waktu yang kita gunakan untuk duduk di tempat-tempat yang baik seperti ini. Juga diceritakan ada seorang perempuan namanya Syekhah Sultanah Az-Zabidi. Di Hadramut sana ada Syekhah Sultanah, yang mana dia adalah seorang perempuan yang ahli ibadah, perempuan yang banyak gemar melakukan ibadah.
Suatu ketika dalam riwayat yang pernah kita dengar itu, beliau adalah seorang yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau memang belum menikah. Jadi ada datang laki-laki ingin melamarnya. Jadi ada laki-laki yang ingin datang melamarnya, yang mana dia terbiasa dengan banyak ibadah, yang mana ia sudah biasa dengan banyaknya ritual-ritual ibadah yang ia kerjakan. Ketika ada orang yang datang melamar kepada dia daripada kalangan ulama, kata dia, apakah dengan terjadinya perkawinan tersebut akan menambah lebih baik ibadahnya, atau malah mengurangkan nilai-nilai ibadahnya? Akhirnya apa? Beliau meninggalkan hal yang demikian karena ingin lebih menghususkan waktunya dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini mereka para orang-orang terdahulu daripada ulama-ulama kita, daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dalam riwayat beliau belajar selama 40 tahun kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Artinya bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sebentar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah. Nah, ketika itu dibicarakan hal wajib, berarti ia adalah sesuatu yang sangat ditekankan, sesuatu yang sangat dititik beratkan. Nah, ini wajib namanya, menuntut ilmu. Jadi kalaunya kita bisa hadir di majelis seminggu beberapa kali, itu alhamdulillah, menunjukkan perhatiannya kita terhadap ilmu, perhatiannya kita kepada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan perhatian kita bagus. Tetapi kalau lebih kurang daripada hal yang demikian, sebulan sekali awam atau lebih jarang lagi, nah ini menunjukkan kepada warisan Nabi Muhammad, kepada ilmu, perhatian kita kurang. Sekelas Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tadi aja 40 tahun beliau belajar. Nah, ini luar biasa. Nah, di sini beliau memberikan nasihat. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berbicara di dalam kitab beliau ini, di dalam Risalatul Jami'ah, wa min ta'atil qalbi al-iman. Al-imanu billah wal yakin wal ikhlas wat tawaddu wan nasihatu lil muslimin was sakha wa husnul dhanni wa ta'dhimus sya'airillah. Lah, kata beliau, dan termasuk orang-orang yang memiliki hati taat, termasuk daripada orang yang memiliki hatinya tersebut adalah tanda bahwa hatinya taat kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah. Kita mau tahu hati kita ini hati yang taat atau enggak, yaitu hati yang beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Bagaimana orang yang beriman, hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada keraguan kecuali hanya kepada Allah. Diibaratkan hati itu sebuah wadah. Ada wadah lah, seperti gelas ini, wadah. Ketika diisi dengan sesuatu, misalkan air kopi, hati tadi akan diisi dengan air kopi, misalkan wadah tersebut diisi dengan air kopi. Maka ketika dituang, yang keluar otomatis adalah air kopi. Kenapa? Isinya, wadahnya berisi dengan air kopi. Ketika isinya adalah air yang bening, air yang putih, maka ketika dituang, maka itu pula yang keluar. Tergantung dengan wadah tersebut isinya apa. Hati itu wadah daripada keimanan. Hati adalah wadah daripada keimanan. Sedangkan lisan itu pengikraran. Makanya seorang muslim itu wajib mengikrarkan
kalimat tauhidnya. Setelah itu ia meyakini dengan hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam hatinya ia berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah ia ucapkan kalimat tauhid tersebut, dia adalah seorang muslim. Tetapi keimanan tersebut harus tetap bercokol, tetap berada di dalam hatinya sampai akhir hayatnya. Artinya bukan cuma dalam ucapan, tetapi dari hati menunjukkan keimanan. Bagaimana dari hati? Hati itu ibarat wadah. Kalau dituangkan, maka keluarlah isi yang ada di dalam hati. Orang mengaku beriman kepada Allah. Ketika dituangkan, maka nampak dalam perbuatannya, ia beriman kepada Allah. Lah? Paham biar maksudnya? Jadi biar mengaku beriman kepada Allah, andakannya di dalam hati. Semua orang kalau urusan mengaku itu gampang. Lah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah, kata Allah, yang memperjalankan hambanya. Allah dengan ayat tersebut mengakui Nabi kita Muhammad adalah hambanya. Ini sebuah pengakuan dari Allah langsung, pengakuan yang luar biasa. Allah sendiri yang mengakui Muhammad itu hambaku, kata Allah. Allah yang mengakui. Kalau kita kan masih membutuhkan kepada pengakuan, membutuhkan kepada pengakuan. Kita ini diakui sebagai umat atau enggak? Diakui sebagai seorang hamba atau tidak? Yang ada kita sering mengaku kita ini umat Nabi Muhammad, kita ini adalah hamba Allah. Tetapi adakah tanda sebagai umat Nabi Muhammad? Adakah nampak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengakuan kita tersebut? Keimanan seperti itu. Kita mengaku beriman, tetapi daripada apa yang nampak dalam perbuatan kita menunjukkan beriman atau tidak. Banyaklah, tidaklah sempurna keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang tersebut lebih mencintai Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri. Ini lain sebagainya. Bagian daripada keimanan pula mereka akan menjalankan syariat Allah. Bagian daripada keimanan pula kepada Allah, mereka akan tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah. Nah, ini adalah bagian daripada keimanan yang letaknya di dalam hati kita. Hati kita meyakini betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah, maka ketika dituangkan, yang muncul dari keimanan tersebut, perbuatan kita meyakini keimanan tersebut selaras dengan keyakinan tersebut. Lah. Jadi ketika pian mengaku beriman kepada Allah di dalam hati, perbuatan pian akan seirama dengan pengakuan tersebut. Ketika pian mengakui bahwa kita beriman kepada Allah di dalam sanubari kita, perbuatan kita nampak menunjukkan bahwa kita beriman. Terlihat orang ini sholat, bahwa berarti dia selaras dengan apa yang di dalam hatinya. Ketika dituangkan apa yang ada dalam hati tersebut, itulah yang nampak. Kalau merah warnanya, maka ketika dituangkan, merahlah yang keluar. Kalau dia putih warnanya, ketika dituangkan, maka putihlah yang keluar. Kalau dia beriman, maka perbuatannya akan menunjukkan orang yang beriman. Paham sampai di sinilah maksudnya? Ketika pian mengaku bahwa pian beriman kepada Allah, ketika dituangkan hal tersebut, maka nampaklah bahwa pian adalah orang yang beriman. Kebalikan daripada ini adalah munafik. Lah, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Lah, orang yang beriman itu hatinya, perbuatannya sesuai. Hati beriman, perbuatan menunjukkan yang demikian. Jadi termasuk bukan orang yang sempurna keimanannya kalau dia masih sering meninggalkan perintah Allah. Termasuk bukan orang yang sempurna dalam beriman kepada Allah kalau dia masih meninggalkan daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Termasuk bukan orang yang sempurna keimanannya kalau dia melanggar aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bola. Jadi termasuk pula pian urusan hati lah, pian sering dengar lah, ibu-ibu sering dengar kadang berkerudung itu nanti aja, kalau sudah hati dikerudungi katanya lah. Hati dikerudungi,
Nah, ini berbeda kasus. Kalau memang hati pian berkerudung, insya Allah nanti muncul pula. Lah, ini bukan urusan yang seperti itulah. Artinya ini syariat. Jadi kalau nyapian betul-betul beriman, maka pian akan mematuhi segala ketentuan-ketentuan bagian daripada keimanan tersebut. Ini yang pertama, lah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan keimanan seperti ini? Maka jaga daripada segala yang diwajibkan oleh Allah. Maka jaga daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, termasuk mentajdid, memperbaharui keimanan dengan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Nah, ini termasuklah, makanya jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui keimanan kalian. Kenapa? Iman kita ini kadang goyang, iman kita ini kadang naik turun, lebih sering turunnya daripada naiknya. Alhamdulillah kalau hadir di majelis naik sedikit, nanti pulang dari majelis turun 2 tingkat lagi. Kenapa? Baru pulang di jalan ketemu maksiat lah, mau nolak katanya susah, tidak ditolak belum tentu besok dapat. Kenapa? Ketemu perempuan-perempuan yang buka aurat lah, habis pulang majelis perempuannya jaga di warung Jablay. Wow, roknya luar biasa tingginya lah, masya Allah, luar biasa tingginya. Nah, mau dilihat katanya, ini dosa. Kalau tidak dilihat besok mungkin tidak ketemu lagi. Nah, akhirnya apa? Ini keimanan-keimanan yang turun naik seperti ini namanya lah keimanan. Makanya perbaharui iman kita dengan sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin. Lah, setelah beriman, yakin. Yakin. Nah, ini orang kadang ragu-ragu. Ragu-ragu itu kenapa bisa terjadi keraguan-raguan? Nah, pernah ulun ceritakan itu, ada mayat lah. Ada mayat di hadapan kita, misalkan ada punya mayat ini, ada orang meninggal di hadapan kita saat ini, kebetulan pian sendiri yang menunggui mayat tersebut, malam-malam begini ada mayat di depan kita lah. Kalaunya yang namanya mayat kira-kira bergerak apa enggak? Orang ini sudah innalillah lah, orang ini sudah meninggal dunia, tidak mungkin lagi bergerak, apalagi senyum lah. Tidak ada daya upaya, namanya juga orang meninggal, bangkai itu mayat, sudah selesai dia urusannya dengan dunia. Tapi ketika pian disuruh menunggu sendirian lah, ada rasa takut apa enggak? Lah, tabiat kita sudahlah ada rasa takut, ini jangan-jangan bergerak ini lah. Tidak usah gerak, senyum aja mayat tadi sudah musibah lawan kita lah. Tidak usah gerak lah, tidak usah menggawil misalkan, tidak usah ini menggawil. Tidak usah senyum aja musibah sudah. Bukalah, apalagi saat duduklah mencari nasi misalkan, lapar nasi, ada nasi, ini sudah habis semua orang. Padahal kita yakin ini tidak mungkin gerak lagi nih mayat inilah, yakin. Tetapi perasaan seperti itu kadang masih menggelantung di dalam hati kita. Kalaunya bergerak, kalaunya begini, kalaunya begini, ada seperti ini. Nah, itu keyakinan. Kalau diibaratkan keyakinan seperti itu, biar mau tahu. Pian kalau ditanya tentang keyakinan kepada Allah, sama. Pian yakin Allah itu ada. Pian yakin Allah itu maha mendengar. Pian yakin Allah itu maha melihat. Tidak ada keraguan kalau urusan yang demikian. Tetapi ketika hal tersebut kita yakini, tetapi kadang ada keraguan pula. Bukankah pian ketika pian sendirian enak bermaksiat? Kenapa? Karena kurangnya keyakinan pian Allah maha melihat. Bukankah ketika pian melakukan maksiat pian lupa bahwa Allah maha mendengar? Ya kan? Kenapa hal yang demikian? Kurangnya keyakinan lah. Kalau diibaratkan mayat tadi yakin tidak mungkin bergerak lagi sudah. Tetapi kadang ada timbul perasaan-perasaan yang demikian. Kalau ditanya pian tentang Allah, pian yakin semuanya. Tetapi kadang ada timbul hal-hal yang seperti yang demikian. Kenapa? Karena kurangnya mengagungkan syiar Allah. Karena kurang menjaga daripada kewajiban Allah. Karena kurang dia dalam memahami syariat Allah.
Nah, ketika pian jaga itu semua syariat, pengagungan lain sebagainya, seperti halnya pian hadir di majelis ini untuk apa? Mengagungkan syiar Allah, untuk mempelajari syariat Allah, untuk mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu bagian daripada untuk mengokohkan keyakinan tersebut. Dan salah satunya mudah-mudahan kita bisa istiqamah, menambah keyakinan tersebut dengan banyak dibangun malam, banyak bangun malam. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bangun malam, sholat di tengah malam, itu salah satu amalan untuk menambah kokohnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah yakin lah, mudah semuanya lah. Ada cerita orang yang dapat amalan salawat, pian tahu lah, bisa jalan di atas air, padahal salawatnya masih belum sempurna. Ada pernah dengar cerita itu lah? Kenapa? Keyakinan. Nah, itu yakin. Berikutnya ikhlas. Ikhlas. Daripada termasuk ketaatan hati adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni. Ikhlas itu suci. Ikhlas itu tidak bercampur dari sesuatu yang tidak selain daripada Allah. Ikhlas itu adalah maksud kita hanya semata-mata kepada Allah, tidak ada maksud yang lain. Ikhlas itu adalah murni, tujuan kita hanya untuk Allah, tersucikan daripada tujuan yang lain. Itu ikhlas. Kira-kira kita dapat memahami ikhlas sekarang lah. Kalaunya kita sholat masih menginginkan selain daripada Allah, ikhlas apa enggak? Kalaunya kita sedekah masih menginginkan tujuan yang lain daripada Allah, ikhlas apa enggak? Kalaunya pian hadir majelis tujuannya selain daripada Allah, kemungkinan besar enggak ikhlas. Tapi kata para ulama, ikhlas itu adalah sesuatu yang kita inginkan, tujuannya Allah, Rasulullah, akhirat. Nah, artinya kalau pian masih ingin masuk surga, itu jangan takutan. Insyaallah ikhlas masih. Kalau pian takutan neraka, lalu banyak hadir majelis, banyak sholat, lain sebagainya, itu termasuk ikhlas. Kenapa? Surga, neraka, itu semua bagian daripada janji Allah. Surga adalah janji Allah, neraka adalah ancaman Allah. Baginda Rasul adalah utusan Allah. Kalaunya masih tujuannya seputar hal yang demikian, insya Allah ikhlas. Tetapi kalau urusannya sudah dunia, apalagi urusannya pribadi, urusannya pribadi. Bagaimana pribadi? Biar dipuji orang, biar orang ini melihat dengan penglihatan penghormatan, biar orang memandang dengan pandangan kagum, biar orang melihat dengan pandangan wibawa lah, biar dipuji orang, biar disanjung orang lah, lain sebagainya. Maka itulah yang bukan ikhlas. Jadi ingatlah, ikhlas itu adalah sesuatu yang kita kerjakan selama itu bertujuan kepada Allah, baginda Rasulullah, dan akhirat, maka itu ikhlas. Selain daripada itu, dunia yang kita maksud, maka itulah yang dimaksud tidak ikhlas. Nah, ini termasuk daripada ketaatan hati yang ketiga, yaitu ikhlas. Iman kepada Allah, yakin, ikhlas. Berikutnya apa? Rendah diri. Berikutnya tawadhu, yaitu rendah diri. Orang yang rendah diri itu tidak menjadi rendah dengan merendahkan dirinya, tetapi orang yang rendah diri itu menjadi tinggi karena dia merasa lebih rendah daripada orang lain. Ini tawadhu. Tapi tawadhu itu ada tempatnya. Tawadhu itu ada tempatnya. Kalau ndak ada lagi orang di kampung pian yang bisa baca tahlil, pian ndak mau baca tahlil, nah ini bukan tempatnya, namanya tawadhu. Tidak ada satupun yang bisa mimpin tahlil, baca doa arwah. Tidak enak kalau kita yang mimpin, ini takutnya sombong. Tidak ada lagi yang bisa. Nah, ini bukan tawadhu. Tawadhu bukan pada tempatnya. Kebetulan sholat jamaah sudah mau dimulai, tidak ada yang bisa jadi imam. Pian bisa 1-2 surah bisa, pahamlah masalah jadi imam. Tidak mau. Kenapa? Saya tawadhu. Nah, ini bukan tempatnya namanya. Tawadhu itu kalau ketika ada orang-orang yang memang sama atau walaupun lebih rendah, memang tidak dibutuhkan kita. Tapi kalau dibutuhkan, tidak perlu tawadhu lah.
Maju maksudnya, bukan harus sombong juga lah. Nah, jadi tawadu ini bagian daripada akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang tawadhu tersebut adalah bagian daripada baiknya adabnya. Asqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khalqi. Paling beratnya ditimbang nanti pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling beratnya timbangan itu pada hari kiamat ketika diletakkan di timbangan itu dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Tawadhu bagian daripada akhlak yang mulia. Asqalu ma yudau fil mizan khalqun hasan. Yang paling berat nanti diletakkan pada timbangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu bagaimana? Ya tentu adalah akhlak yang serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang menyerupai daripada keserupaan bersama akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Ya belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena adat lah. Jadi kadang di satu kampung, di kampung itu kadang ada, oh ini nih baik banget orangnya. Orang ini baik benar. Akhlaknya bagus menurut adat orang kampung. Masih belum tentu dengan sesuai dengan adab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya adab di kampung kita itu di kampung biasa adab di kampung itu kalaunya sudah tetangga sama tetangga biasanya atau bertetangga, ini tidak ada salam-salam lagi biasanya. Nah ini bagian daripada adab kita sudah. Kalau sudah bertetangga, berdekatan rumah, sering ketemu, kadang lupa salam sudah. Bahkan kadang ketika masuk ke rumah nang tetangga tadi itu tidak salam lagi. Kadang langsung masuk aja tanpa izin. Nah, ini sudah hilang adabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya ke tetangga kita harus memiliki adab pula. Mau masuk rumah tetangga wajib salam kita, berikan salam, assalamualaikum, dilihat dululah ada yang jawab apa enggak. Bukan ditengok rumahnya, tetapi ditunggu assalamualaikum, tidak ada yang jawab, jangan langsung dilihat rumahnya. Kenapa? Melihat bagian rumah itu sama dengan mencuri pandang masuk ke dalam rumah. Jadi pian ketika ada bertamu atau pian sedang bertamu, pian ucapkan salam, assalamualaikum, tunggu dulu orangnya keluar. Kalau orangnya sudah keluar dan mempersilahkan masuk, baru pian boleh melihat ke dalam rumah. Nah ini bagian daripada adab Islam. Dari ada kitab itu Min Adabil Islam, Abu Fatah Abu Ghadah. Ada itu berbicara tentang adab-adab seperti ini. Jadi ketika kita hendak masuk rumah, dianjurkan dari riwayat Nabi itu mengucap salam. Setelah mengucap salam, menunggu. Siapa tahu orang di dalam masih siap-siap di dalam sedang bersiap-siap, entah dengan pakaiannya lain sebagainya. Kalau kita kan ada assalamualaikum, tiba-tiba sudah ada di tengah rumah, sudah orangnya masuk separuh sudah assalamualaikum sambil masuk, diizinkan belum masih. Nah ini bukan adab seperti ini. Nah, jadi salam, kalaunya dijawab waalaikumsalam, jangan juga langsung masuk, kan nunggu dulu. Cuman kadang ini tuan rumah tidak paham juga, kita tunggu, bolehkah masuk kadang. Ini kadang tuan rumah tidak paham. Nah, mau persilahkan masuk atau cukup di luar saja. Nah, jadi tunggu. Kalau kata tuan rumah silahkan masuk, baru kita boleh. Ini kan kadang-kadang assalamualaikum, tidak ada orangnya. Kadang kita tengoklah di jendelanya. Nah, ini haram hukumnya. Nah, haram lah. Kenapa? Ketika kita melihat ke dalam hal yang bukan hak kita, ini hukumnya haram. Karena itu belum dikasih izin sama orang. Assalamualaikum, ada orangnya jalan. Ada.
Oh, ada benihnya nih, jangan kelihatan lalungkangnya berkunci beretaan. Ini separuh maling sudahlah. Kalau hendak jadi maling ini bisa. Nah, ini bukan adab Islam. Jadi kalau sudah diberi izin, baru boleh kita masuk. Nah, begitu pula walaupun pian di rumah pian seorang, pian punya anak, apalagi anak perempuan atau anak laki-laki atau saudara lah, yang satu rumah misalkan pian punya adik, satu mahram masih, masuk ke kamarnya sendiri pun diharuskan dengan salam. Assalamualaikum. Kalau sudah kasih salam dan dia ngasih izin masuk, baru boleh. Kan kita tidak tahu ada apa di dalam kamar tersebut. Kita tidak tahu ada apa di dalam rumah orang tersebut. Mungkin ada keaiban-keaiban yang mungkin dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Begitu pula ketika kita mau masuk rumah, sampai rumah, itu kasih kabar dulu lah. Kasih kabar. Jadi sendal itu bisa dihentak-hentakakan supaya tahu, oh ini ada yang hendak datang sudah. Oh ini atau Pak, kalau yang pakai sepeda motor mungkin Pak bisa pakai klakson kah, atau sepeda motornya dinyaringi. Jadi orang rumah itu tahu, oh ada yang hendak datang. Akhirnya apa? Siap-siap lah. Begitu pula yang bertamu, jangan langsung, jangan tengok jendela, tengok ini. Siapa tahu adalah hurma-hurma, perempuan-perempuan masih belum pakai kerudung. Mereka masih belum menutup aurat. Bagaimana perasaan mereka ketika ditengok? Wah, berhadapan ketemu lah. Nah, ini adab namanya. Nah, ini bukan daripada akhlak. Kalaunya itu adat-adat yang sudah terbiasa. Kenapa melakukan yang demikian? Oh, itu sudah biasa di kampung kami. Jelas, itu sudah biasa. Nah, itu bukan daripada akhlak Nabi. Walaupun itu adat, tetapi bukan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus diubah. Lah, harus diubah. Ketika bertemu orang banyak. Kan ada para orang tua, para alim ulama, para guru-guru agama. Kira-kira siapa yang kita salami dulu lah. Nah, itu juga diajarkan. Kita berikan salaman kepada orang yang paling dihormati di tempat tersebut, di tempat majelis tersebut. Ulamanya kita duduk, baru kepada yang tua-tuanya, lain sebagainya. Begitu pula yang muda dianjurkan lebih dahulu mengucap salam kepada yang lebih tua. Begitu pula seorang murid dianjurkan lebih dulu mengucap salam kepada gurunya. Nah, ini adab semuanya. Ketika kita melaksanakan ini, insya Allah indah hidup kita lah. Kelihatan luar biasa, kelihatan indah luar biasa, enak dipandang. Kenapa? Mereka memakai daripada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak bercerita tentang akhlak-akhlak tersebut, termasuk pula santun. Sopan santun lah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Orang yang penyantun itu lah hampir-hampir seperti seorang nabi. Kayak apa penyantun? Ramah tamah lah, ramah tamah. Nah, ini bagian daripada akhlak Nabi selama tidak menyalahi syariat. Kalau ramah tamah cuman dengan perempuan, laki-laki ramah tamah cuman dengan perempuan, giliran sesama laki-laki lah penyarikan. Nah, ini bukan seperti itu. Ini ada maunya lah. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ramah tamah, penyantun. Nah, ini bagian daripada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya daripada ketaatan yaitu wan nasihah lil muslimin, dan juga memberi nasihat kepada orang-orang muslim. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pian ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada pian, jangan dipandang orangnya, tetapi pandang nasihatnya. Ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada pian, maka pandang nasihatnya. Kalau itu adalah sebuah nasihat, amalkan. Karena apa? Karena ini bagian daripada kewajiban sesama muslim, saling mengingatkan karena Allah. Biasanya ada, kita sering melihat sekarang ini lagi rame membagikan video-video pendek ataupun foto-foto berisi nasihat-nasihat. Nah, ini bagus, ini seperti ini selama tidak ada tujuan yang lain. Kalau ibu-ibu biasanya itu ada punya tujuan, boleh mau nyinggung suaminya dengan ayat-ayat yang ada di video tersebut. Ada ayat-ayat dikirim lah,
kalaunya berkelahi, kalaunya ada lagi masalah atau bersinggungan, biasanya pakai video-video pendek ini. Lah, ini jangan menjual ayat dengan sesuatu yang murah. Lah, maksudnya gunakan untuk hal yang memang lebih utama, apa? Dakwah, bukan untuk menyinggung orang. Biasanya orang memasang status itu karena ada pengen menyinggung orang, membicarakan hadis tentang hutang, padahal ada kawan yang kata hutang, ada sing bayaran. Nah, maksudnya bukan daripada mengingatkan secara betul, tetapi ada kepentingan pribadi. Nah, ini takutnya kita termasuk daripada golongan orang yang menjual ayat-ayat dengan sesuatu yang murah. Nah, jangan seperti itu. Gunakan memang betul-betul mengingatkan orang lain, bukan karena ingin menyinggung kepada individu. Lah, menyinggung kepada individu. Perempuan itu atau bebinian itu gampang, biasanya mau ngetahui lagi ada masalah lawan kada lakinya lah. Kalau nyepina banyak berstatus, banyak berstatus nang pina nang kakak itulah keluar ayat entah dari ayat mana, kada tahu ustadz yang mana, pokoknya kalau sesuai dengan hatinya lagi bermasalah tersebut kirim banyak statusnya lah, lain sebagainya. Ini termasuk menggunakan ayat-ayat tadi untuk kepentingan pribadi lah. Nah, jadi yang dimaksud nasihat untuk sesama muslim itu nasihat yang umum. Kita memberikan, mengingatkan nasihat lah. Setiap malam Jumat, ayo kita hadir ke majelis. Kenapa hadir majelis? Siapa tahu kita dapat berkah majelis karena mengenal Nabi. Tujuannya apa? Supaya banyak orang untuk mengenal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam Kamis diingatkan lagi malam ini, bukan karena ingin menyinggung, tetapi memang karena memang mengingatkan. Nah, ini nasihat kepada sang muslim. Dikatakan nasihat berarti itu sesuatu yang tidak menyakiti perasaan orang, yang tidak menyinggung perasaan orang. Kan nasihat. Kalau yang menyinggung itu biasanya kan agak sedikit teguran dengan keras. Nah, ini kalau ibu-ibu kan biasanya memang menyinggung lah. Tidak tahu masalahnya apa, suaminya ini tidak tahu, bininya ini merangut seharianan, tidak tahu masalahnya apa. Dia tidak usah repot, cek aja statusnya lah, cek statusnya. Nah, ini ketahuan, biasanya ketahuan masalahnya apa di status tersebut. Oh, ternyata cemburu lah, ada ayat-ayat cemburu lah, ini sebagainya. Nah, ini cemburu kayaknya. Nah, biasanya seperti itulah. Berikutnya wassuha wassaha, yaitu dermawan, suka memberi. Dermawan, suka memberi, suka menolong. Jadi pemurah. Salah satu bagian ketaatan hati itu orangnya tandanya pemurah. Tidak dimasukkan ke hati hartanya, karena hartanya tadi tidak masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, orang itu pasti bakhil. Dan yang lebih parah itu bakhil kepada milik orang. Jadi bakhil itu ada beberapa macam lah. Bakhil kepada milik sendiri itu memang wajar, milik dia sendiri, tapi ini sudah sifat yang jelek. Lalu berikutnya ada yang lebih jelek lagi, bakhil kepada milik orang. Jangan banyak-banyak menyumbang, karena kayak ini. Ini bakhil kepada milik orang. Ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Lawannya as-sakha, yaitu pemurah. Nah, ini bagian daripada ketaatan hati. Berikutnya lagi husnudzan, yaitu berbaik sangka. Nah, ini juga bagian daripada ketaatan hati. Pian kalau sudah kepada makam baik sangka, insya Allah pian aman. Pian kalau sudah berada pada makam orang yang senang kepada berbaik sangka, insya Allah pian tidak ada punya musuh. Kenapa? Semua orang di mata pian adalah orang yang baik. Dan kadang banyaknya orang yang berbaik sangka ini mendatangkan kebaikan pula pada dirinya. Jadi ada kisah ini terjadi ya baru-baru aja. Terjadi kisah ini baru-baru aja. Jadi ada orang hadir kepada acara maulid lah, seperti acara maulid. Hadir ke acara maulid. Ketika dia mau hadir tadi, orang ini berkisah membawa dompet, duit apa segala macam lah. Sampai waktu maghrib turun dari motor, hendak melaksanakan sholat maghrib. Turun dari motor, entah itu waktu itu sholat jamaah maghrib dan isya. Acara habis isya maulidnya. Jadi dia dari jauh datang untuk hadir acara maulid tersebut.
turun dari motor, dompet tadi dimasukkan ke dalam baju takwanya, baju kokonya yang kantongnya di depan, itulah. Nah, dompetnya itu. Turun dari motor, gugur. Nggak tahu. Gugur, lama. Sembahyang, isya, maghrib, isya lah. Sampai hadir maulid. Gugur di depan masjid, di parkiran masjid. Dia hadir maulid sampai pukul 12-an lah. Jam 11, jam 12 malam. Selesai sudah orang. Balik daripada maulid tersebut, setelah balik baru sadar dompet hilang. Dompet hilang. Akhirnya orang ini balik ke acara maulid tadi. Nah, kita tidak perlu sebutkan siapa gurunya yang ngisi lain sebagainya lah, Habibnya. Dia cari, ternyata tikar-tikar sudah digulung. Lah, orang sudah bersih-bersih. Ah, kata dia, ini tidak mungkin lagi ketemu dompetnya. Kebetulan karena dia sudah datang terakhir lagi karena sebab dompet tadi, kebetulan ketemu sama yang ngisi maulid tadi. Kata dia dalam hati, dia berhusnudzon dengan orang tersebut. Wallahualam, wali atau tidak kan itu urusan Allah. Tetapi dia berhusnudzon karena berkat dia, mudah-mudahan dompetnya ketemu. Kalau berkat dia memang walinya Allah, dompetnya ketemu. Ini kan husnudzon namanya. Urusan dia wali Allah atau bukan itu urusan belakangan. Tetapi si jamaah ini yang kehilangan dompet ini berhusnudzon, berbaik sangka dengan orang tersebut. Setelah itu dia balik. Ternyata keingatan, oh pertama mampir di masjid. Datang ke masjid, ternyata baru parkir di tempat parkir, ketemu dompet di tengah parkir tadi. Padahal berapa jam masih ada dompet tadi di situ. Diangkat semua, tidak ada kurang satu pun. Ini cerita salah satu orang yang mendapati hal yang demikian karena sebab husnudzon. Husnudzon. Jadi apa salahnya kita berbaik sangka kepada sesama makhluk Allah? Tidak ada ruginya. Orang tersebut ahli maksiat di mata kita. Setelah hal tersebut mungkin dia adalah ahli taat. Mungkin setelah berjumpa dengan kita dia ahli maksiat. Tetapi setelah berpisah daripada kita, siapa yang tahu dia adalah ahli taat. Apa susahnya kita berhusnudzon kepada orang tersebut? Nah, ini husnudzon, bagian daripada ketaatan hati. Dan yang berikutnya lagi, mengagungkan syiar Allah. Nah, ini salah satunya pula untuk menambah keyakinan tadi. Apa itu syiar-syiar Allah? Ya, seperti inilah. Majelis, salat, ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita agungkan, maka Allah akan mengagungkan kepada kita. Kita agungkan, maka Allah nanamkan keimanan yang kokoh di dalam sanubari kita. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dapat pada malam hari ini adalah bagian daripada untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingganya hati tersebut terbuka untuk bertambah keimanan, bertambah kebaikan, dan bertambah keikhlasan. Tidak ada tujuan kecuali Allah, tidak ada maksud kecuali Rasulullah, tidak ada keinginan kecuali keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doa kita karena berkat majelis. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita karena berkat perkumpulan majelis yang bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Tidak ada, habis pertanyaan. Nggak ada. Ya silahkan. Ibu-ibu mau tanya? Kededa. Kalau kededa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita niatkan berjumpa kembali pada majelis yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi.
bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, dalam keadaan sehat, diluaskan rizki oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala usaha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat niat kita malam hari ini untuk berkumpul pada majelis yang akan datang adalah semuanya kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah binatan salihah wa ila hadratin nabi Muhammad